Oke. Baik, nanti kita ulang ya sedikit beberapa materi yang kita sudah pelajari. Kemarin terakhir kita sudah belajar sampai array ya, atau larik, himpunan bilangan. Minggu ini kita akan coba sedikit belajar mengenai fungsi ya, fungsi. Silakan nanti cek di modul halaman 126, halaman 126 itu. Di halaman 126 kita ada materi mengenai fungsi. Ya, fungsi ini gunanya nanti adalah dirancang untuk melaksanakan tugas khusus ya. Jadi misalnya fungsinya sudah kita buatkan dulu, nanti kalau ketika mau kita gunakan tinggal kita panggil nama fungsinya aja. Jadi misalnya nih fungsi untuk penjumlahan, misalnya kita buatkan dulu fungsi penjumlahannya, nanti ketika di kode berikutnya kalau kita mau menggunakan fungsi penjumlahan, kita nggak perlu lagi ketik ulang itu penjumlahannya rumusnya apa, cuma kita tinggal panggil nanti fungsi yang sudah kita buatkan. Misalnya itu nama fungsinya adalah penjumlahan, tinggal nanti kita panggil fungsinya tadi yaitu penjumlahan ya, sama dengan fungsi yang lain misalnya ada perkalian dan sebagainya, tinggal kita panggil ya. Kegunaannya adalah untuk mengurangi pengulangan penulisan program. Nah, itu salah satu guna fungsi ini tadi ya, mengurangi pengulangan penulisan program. Jadi kalau misalnya kita mau buat ada rumusnya sama nih, penjumlahan juga, tapi dia di atas sudah kita buatkan fungsinya, jadi nggak perlu lagi kita buat rumus penjumlahan A tambah B dan sebagainya di coding yang baru. Jadi tinggal kita panggil nanti fungsi yang sudah kita buatkan. Oke, itu salah satu guna fungsi ya. Kemudian yang kedua, program ini menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan dapat lebih dikembangkan. Jadi bisa dikembangkan untuk yang lain nanti yang mudah dimengerti juga ya, kemudian juga lebih terstruktur, lebih tersusun nanti dia fungsinya. Oke, nah biasanya kalau di kalau di pemrograman dia di sini, nah ini namanya fungsi nih, ini namanya fungsi main, fungsi utama. Nah ini kan kita tinggal panggil aja di sini dia main ya, ini namanya fungsi ya, itu namanya fungsi. Oke, seperti ini ya, fungsi-fungsi yang sudah kita kenal sebelumnya adalah fungsi main yang bersifat mutlak, yaitu karena kita panggil di awal harus ya, karena fungsi ini akan dimulai. Jadi ketika kalau kita tidak pakai fungsi ini, nanti program tidak berjalan, dia tinggal dipanggil ya. Sebagai contoh lainnya fungsi printf juga ya, printf code itu namanya fungsi ya, ini namanya fungsi. Jadi printf code, kemudian yang lainnya itu fungsi scanf itu namanya fungsi ya. Printf itu tinggal kita panggil ya perintahnya untuk menampilkan informasi atau data ke layar yang masih banyak lainnya ya, contoh yang lainnya. Oke, untuk penulisan fungsi strukturnya seperti ini ya, ada nama fungsinya, kayak misalnya tadi ada namanya fungsinya ada printf ya, ini udah bawaan dari program apanya C++ nya. Nah, kalau kita membuat fungsi baru, kita cara penulisannya adalah buat dulu nama fungsinya. Nama fungsi ini terserah mau kita buat apa, misalnya penjumlahan, kita buat nama fungsinya penjumlahan. Nah, baru di bawahnya di dalamnya ini adalah argumennya nanti ya, dan diikuti dengan kurung kerawal. Nah, di dalam kurung kerawal ini adalah ada berisi nanti perintah ataupun pernyataan-pernyataan yang mau kita buat ya. Oke, untuk penamaan fungsinya harus seperti ini ya, tidak boleh seperti biasa, tidak boleh terpisah dengan spasi, harus ada underscore ataupun digabungkan nanti ya. Yes. Nah, contohnya nih kita ini untuk pemanggilan fungsi ya, ini untuk misalnya untuk menampilkan untuk menampilkan garis ini aja nih, garis misalnya ya, kita cobain ya, cobain satu sebentar. Oke, ini yang lama kita buat baru ya, kita buat file baru ya. Silakan nanti yang ini yang kemarin ya.
Oke, silakan headernya dibuatkan ya, jangan lupa untuk fungsi mainnya. Oke. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah di dalam main ini baru nanti kita buatkan fungsinya ini ya. Fungsinya, nama fungsinya ini untuk menampilkan garis dulu nih, misal contoh ya, contoh sederhananya nih ya. Untuk menampilkan garis kita buatkan nama fungsinya tadi adalah garis ya. Kemudian di dalamnya itu ya, di dalamnya ini, di dalam fungsi garis tadi kita boleh nanti itu kalau misalnya bilangan itu bisa berupa IP datanya dan sebagainya ya, garis. Nah, di dalam garis ini kurung argumen ini kita kosongkan dulu, berarti belum ada argumen karena kita cuma mau menampilkan misalnya garis saja. Berarti perintah di dalamnya adalah misalnya kita memunculkan print f ya. Misalnya di sini kita memunculkan garis ini aja ya. Oke. Nah, oke. Nah, di dalam ini setelah ini jadi fungsinya itu di sini dulu ya, di awal dulu ya. Sorry, ininya di luar, salah fungsi dulu. Sorry, tak salah tadi. Ya, fungsinya dulu kita buatkan ya, fungsinya dulu. Bude, sebentar ya. Terima kasih deh. Oke, sorry ya. Kita lanjut. Ya, saya ulang lagi. Jadi untuk penulisan fungsinya, ya kemarin biasanya kita pakai main dulu, kita dibuatkan dulu fungsinya di atas ya. Fungsinya di atas dulu, nama fungsi yang mau kita buat. Ya, misalnya tadi fungsi garis, di dalamnya nanti yang kita munculkan adalah dia fungsi ini gunanya untuk menampilkan garis ini aja, ya, untuk memunculkan garis ini aja, ya. Nah, kemudian di dalamnya di baru nanti di bawah fungsi yang baru itu kita buatkan fungsi main yang lama ya, yang biasa kita pakai. Dan di sini nanti kita tinggal panggil, cara memanggil fungsi tadi adalah tinggal dipanggil fungsinya ini aja ya, garis ya. Berarti di sini garis, tinggal ya cara pemanggilnya seperti itu, garis, udah gitu aja. Biasanya kan kalau di kita langsung biasa kalau menulis garis biasa langsung kita tuliskan di sini garis ya. Kita tuliskan berapa garis printf yang ininya kita masukkan di sini. Tapi kalau sekarang kalau kita pakai fungsi garis ini tinggal kita panggil seperti ini aja ya. Kalau kita jalankan, sorry, belum ya. Nah, berarti yang muncul kan di sini garis. Nah, kalau kita mau manggil lagi, tinggal panggil garis ini aja lagi, ya. Kalau mau nampilkan lagi, ya, tinggal berapa garis mau kita apa. Tapi ketika kita panggil fungsi garis ini, maka yang akan muncul nanti garis. Ya, garis itu yang akan memunculkan berapa buah. Ini kan 2, itu kan panjang. Ini karena belum kita pinterkan, kita nggak nampak dia misalnya di mana. Nah, jadi berapa buah nih? Kita manggil garis berapa buah tadi? 3 kali. Ya, berarti 3 kali garis tadi. Nah, bedanya kalau kita pakai yang manual biasa, kalau kita tidak pakai fungsi, kita kan harus kita matikan dulu yang ini, kita matikan dulu yang fungsi garis ini, kita delete dulu. Ya, biasanya kalau kita untuk memunculkan garis itu kita kan harus pakai printf tadi, ya. Harusnya seperti ini kan? Biasanya kan kita gini. Printf, kita tuliskan dulu nih garisnya ya, seperti ini. Nah,
Kalau mau nambahkan satu garis lagi, kita tinggal copy aja, tinggal paste bawah seberapa banyak sampai terakhir. Nah, hasilnya sama, ya hasilnya sama, tapi kita yang tadi itu kita menggunakan fungsi, ya. Kalau yang tadi, ya, sorry, saya back lagi. Nah, bedanya di sini kita tinggal panggil fungsi yang sudah ada. Jadi fungsinya sekali kita buat, tapi kita bisa panggil berkali-kali, ya. Kapan kita butuhkan kita panggil lagi bisa, ya, seperti itu. Jadi garisnya bisa kita panggil, tinggal menggunakan perintah fungsinya aja, tinggal dipanggil nama fungsinya tadi aja, ya, seperti itu, ya. Nah, sampai situ kira-kira paham? Sampai kita coba dulu lanjut ke contoh yang berikutnya, ya. Misalnya nih kita rubah menjadi contoh penjumlahan, ya, penjumlahan dua bilangan misalnya. Ya. Penjumlahan dua bilangan misalnya, ya, kita punya dua bilangan misalnya, biasanya kalau kita buatkan dulu ya contoh yang lama yang sebelum kita menggunakan fungsi, ya. Biasanya kalau kita membuat penjumlahan misalnya dua bilangan A ditambah B misalnya, ya. Misalnya A tambah B itu kan biasa kita berarti kita buatkan dulu integer, variabelnya adalah A, B, ya, atau langsung kita buatkan misalnya A itu sama dengan 10 nilainya, B itu misalnya sama dengan 12, ya, isinya. Nah, kemudian kita ada nanti variabel yang namanya hasil jumlah misalnya, ya, jumlah. Oke, berarti kita datanya integer semua. Nah, biasanya di sini kita buatkan untuk penjumlahan itu, ya, hasil jumlah itu sama dengan A ditambah B, ya, A ditambah B, ya. Baru nanti di sini kita munculkan hasilnya printf. Ini yang biasa ya sebelum kita gunakan fungsi printf. Ini sebelum kita gunakan fungsi, berarti kita hasil penjumlahan, kita memunculkan hasil penjumlahan, ya. Hasil penjumlahan misalnya kita mau nampilkan berarti persen D, ya, persen D ditambah persen D sama dengan sini, berarti persen D lagi untuk manggil hasilnya. Ini tinggal kita panggil, di sini ada A, B sama jumlah tadi, ya. Nah, jumlah baru kita tutup dengan teks. Nah, ini cara biasa ya, yang biasa sambil kita ngulang. Berarti kan hasil penjumlahan 10 ditambah 2, ya, 10 tambah 2 ini, ya, A tambah B tadi sama dengan 22. Ini cara pertama. Tapi misalnya ini kalau misalnya kita membuat penjumlahan lain, kita nulis lagi penjumlahannya, apa namanya, rumus penjumlahannya. Tapi kalau menggunakan fungsi tidak seperti ini, ya, kita buatkan dulu fungsinya, ya, kita bedakan. Ini untuk yang biasa, ya, ini kalau untuk yang biasa kita delete lagi. Nah, kalau bedanya kalau kita menggunakan fungsi, kita tinggal membuatkan apa namanya, tinggal membuatkan fungsinya aja. Sorry. Ya, tinggal membuatkan fungsinya, ya, tinggal membuat fungsinya. Berarti kita buat misalnya fungsi untuk jumlah. Nah, jumlah. Nah, fungsi jumlah ini, ya, ya, format pembuatan fungsi itu adalah nama fungsinya. Nah, untuk berikutnya argumennya di sini misalnya integer apa ya, dibuatnya di sini, ya, pakai kurung kerawang, baru nanti kita tulis fungsi jumlah isinya apa, ya. Nah, kemudian di dalam ini kita buatkan nanti itunya, misalnya penjumlahan itu berarti tapi datanya tadi adalah integer A, kemudian ada integer B, ya. Nah, di dalam ini, nah, di apa, apa namanya, di fungsi ini kita kembalikan return ini adalah apa namanya, return ini artinya adalah pengembalian nilai, ya, pengembalian nilai. Maksudnya pengembaliannya
rumus penjumlahannya tadi adalah A tambah B, ya, A tambah B. Nah, baru nanti di sini di dalam mainnya, misalnya kita mau untuk memunculkan hasil penjumlahannya, berarti A ditambah, tinggal dipanggil printf ya, hasil penjumlahannya tadi berarti tinggal kita dibuatkan di sini dulu. Berarti nanti di hasil main ini kita buatkan lagi diulang lagi. Berarti inverter A itu sama dengan berapa? Misalnya A itu sama dengan 10, ya, B itu sama dengan 12 misalnya. Dan baru nanti untuk variabel untuk hasil penjumlahan itu adalah misalnya hasil jumlah. Hasil jumlah misalnya. Nah, hasil jumlah ini gunanya adalah untuk menampung hasil penjumlahannya. Kalau tadi di variabel jumlah ya, tapi karena kita sudah pakai di sini dengan nama fungsi, jadi tidak boleh lagi kita pakai kata-kata jumlah ini karena kita sudah pakai untuk nama fungsinya. Ya. Makanya kita buat di hasil jumlah, ya. Hasil jumlah di sini. Nah, baru nanti kita tinggal di sini tinggal nampilkan aja, ya. Tinggal hasil jumlah ini kan nanti yang dikembalikan di sini adalah A tambah B, ya. Tinggal kita di sini tinggal panggil, ya, panggil fungsinya tadi. Hasil jumlah itu sama dengan tinggal dipanggil ini. Jumlah ini kan gunanya tadi fungsi jumlah ini adalah untuk mengembalikan rumus A tambah B. Berarti hasil jumlah itu sama dengan jumlah, kita panggil nama itunya, nama fungsinya, ya, jumlah. Nah, di dalamnya tadi ada A sama B, ya. Oke, nah baru nanti di sini penjumlahannya baru kita tampilkan, berarti persen D tambah persen D ya, di sini baru kita panggil A, B sama hasil jumlah ini yang kita panggil, ya. Hasil jumlah. Bapak apa, Pak? Ayat Bapak apa, Pak? Oh, kirain Bapak sudah tadi. Ya, sama hasilnya dengan yang tadi, ya, hasilnya sama. Ya, itu untuk penjumlahan. Sama ya hasilnya dengan yang tadi, dengan yang sini tidak bisa pula ya apanya. Biar nampak hasilnya. Oke. Nah, ini ya. Jadi bedanya ini tinggal kita panggil nama fungsinya aja, ya, fungsinya, ya, tinggal panggil nama fungsinya biar nampak. Oke. Nama hasilnya sama, berarti yang kita munculkan adalah ya, yang kita munculkan ini, ya, penjumlahannya 10 tambah 2, ya, tinggal sama 12 berarti sama dengan 22. Hasilnya sama. Misalnya kita mau nambahkan satu fungsi lagi untuk perkalian misalnya, ya. Kita tinggal tambahkan satu fungsi lagi, kita copy aja yang ini, ya. Berarti tinggal kita ganti. Udah. Nah, perkalian, ya, kali ini kita pakai yang variabel A sama B tadi, ya. Tapi yang kita kembalikan rumusnya adalah, yang kita return itu adalah A kali, karena perkalian itu adalah rumusnya A kali B. Jadi tinggal kita nanti hasil perkalian di sini, berarti hasil perkalian, berarti harus di sini kita tambahkan satu variabel lagi, itu hasil perkalian. Hasil perkalian. Oke, hasil perkalian. Nanti tinggal kita tambahkan di sini, berarti hasil perkalian kita panggil hasil untuk memanggil hasil perkalian ini, ya.
menambahkan dia ke dalam hasil perkalian sama dengan, berarti tinggal ini variabel fungsi kali ya, A dikali A sama B ya, variabel A B ya. Nanti ini sekitar ini kita tinggal panggil ya, kita kopikan aja yang ini. Ini hasil perkalian kali A dikali ya, dikali B itu sama dengan berarti A kali B, maka di sini kita panggil hasil perkalian kalian. Itu gunanya fungsi itu di sini kosong. Jadi ada yang belum ditutup ya. Oke. Hasil perkalian itu A kali B 10 12 sejumlah hasil perkalian itu sama dengan kali B, hasil perkalian A kali B itu sama dengan AB hasil perkalian. Kemarin kan ada perpanjangan dari Oke, sebentar nggak muncul hasilnya. Oke, kita cek mana salahnya, bentar. Yang kemarin itu pada A ini sama dengan 10, B sama dengan 12, hasil penjumlahan hasil perkaliannya berarti kita panggil kali B itu sudah kita yang dulu. Jadi sampai sekarang masih 10, Bu. Cuman kemungkinan akan berkurang. Oke, bentar ya, mau kita cari dulu. Kita balikkan lagi coba yang tadi. Cepat dulu ya, karena ini belum disimpan. Ini namanya fungsi satu. Jalankan tadi penjumlahan tadi masih trik ya. Masih ya. Si dua. Hasil perkalian tadi ini untuk yang hasil penjumlahan ya, hasil perkalian itu hasil perkaliannya sama dengan kali AB ya, panggil variabel A sama B tadi, hasil penjumlahan tadi ya, penjumlahan A tambah B itu adalah hasil jumlah. Coba tadi ya, kita harusnya copy error nih. Kita kopikan dulu, simpan ulang. Saya tutup dulu ya. Ini masalahnya. Oke, saya buka ulang. Boleh. Simpan. Isi.
Oke, parameter error harus di restart dulu deh. Ya, hasil penjumlahannya adalah sama dengan yang tadi. Hasil penjumlahan 10 tambah 2, 22, hasil perkaliannya adalah 10 kali 12. Itu karena kita tinggal panggil tadi aja, ya, tinggal panggil misalnya tadi nih ya ini hasilnya, ini hasil perkaliannya ya. Jadi tinggal panggil hasil fungsinya aja di sini, ya, tinggal panggil hasil fungsinya. Pembagian juga seperti itu, ya. Kalau pembagian tinggal ditambahkan aja nanti di sini. Nah, di sini kita buat bagi, ya, bagi. Ya. Nah, pembagian itu adalah A bagi B. Ya, misalnya di sini berarti tinggal tambahkan satu lagi variabel hasil bagi misalnya. Bagi. Ya. Ini hasil bagi itu kita masukkan ke dalam berarti bagi, tinggal panggil hasil bagi, ya. Berarti hasil bagi itu hasil bagi yang ini gitu. Nanti di sini tinggal kita panggil fungsi bagi AB tadi. Berarti tinggal kita tambahkan hasil pembagian, ya. Pembagian A bagi B, ya. A bagi B itu kita AB hasil bagi. Bentar lagi untuk kita tutup dulu. Ya, sama. Ya, ini 10 bagi 12 ya kan, karena 0 dia, karena dia kita nggak buat berkoma seperti itu. Sampai di sini cara pemanggilan apa bisa dipahami kira-kira cara pemanggilan fungsi. Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira cara pemanggilan fungsi? Kalau untuk data yang diinputkan secara manual gimana, Pak? Oke, tinggal berarti ini kan ya, ini kan kita buat di sini kan, kita tentukan di sini nih. Berarti di sini kita tentukan nanti. Berarti kita kosongkan dulu. Nah, kita buat satu aja penjumlahan dulu, ini kita hapus saja dulu. Ini juga kita buat hapuskan aja dulu. Atau ini kalau kita isi gitu untuk penjumlahan. Nah, ini kita kosongkan, B-nya juga kosong. B, ya, A, B sama hasil jumlah. Ini kalau nanti tinggal kita panggil, ya, kalau mau kita gunakan nggak apa-apa, ya. Nah, kalau kita mau membuatkan dia menggunakan, tinggal printf aja, printf. Kita masukkan, berarti masukkan bilangan yang pertama, ya bilangan pertama. Bilangan pertama itu kita masukkan, nanti kita pakai scanf. Pakai scanf kita ambil dia di apa? Bentar ya. Bisa. Oke. Baik, lanjut ya. Nah, kalau untuk kita pakai persen D kemarin baru kita ikuti dengan di sini jadi koma dan kita variabel A, ya, variabel A. Oke, baru nanti kita di sini pakai bentar ya.
Baru nanti di sini kita tambahkan satu lagi, masukkan bilangan yang kedua. Ya, bilangan ini satu lagi ya, satu. Oke, satu. Bilangan yang kedua. Ya, kita simpan di variabel B ya. Nah, tinggal masukin aja, nanti otomatis nanti tinggal di run. Ya, kita masukkan bilangan pertama, ini bisa di enter. Masukkan bilangan pertama, misalnya 10. Masukkan bilangan kedua ya. Ini cukupnya. Masukkan bilangan pertama, persen D, persen D, I dan D. Kita ulang lagi. Kali 10 dua kali. Dua kali di sini. Masukkan bilangan bagi skip. Masukkan bilangan pertama, kita masukkan ke dalam persen D ya, untuk kita pakai integer. Ini I dan A, ini dan B. Sudah harusnya. Oke, baru bilangan kedua, misalnya 12. Tadi lagi harus ada ekspansinya kan. Hasil penjumlahannya salah ya. Hasil jumlah ini di sini, ini di bawah, di sini. Salah tadi penjumlahannya sejumlah. Nah, nanti kita tambahin fungsi yang pertama 10, 12. Oke, ini apa nih, harus diketik dulu ya, bentar, ada yang salah. Oke, kita coba ulang. Misalnya bilangan pertama 10, 12. Nah, hasil penjumlahannya adalah 10 tambah 12 itu sama dengan 12 ya. Berarti dia harus dibuatkan ininya dulu ya. Dibuatkan bilangan apa namanya, kita masukkan dulu bilangannya, nanti baru fungsi ini tinggal dipanggil. Tadi kebalik ya, fungsinya dipanggil di awal, kemudian nanti misalnya nih, baru nanti tinggal kita munculkan lagi kalau misalnya mau apa. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita berarti untuk tadi penjumlahan yang perkaliannya adalah kita panggil aja sampai perkaliannya. Perkaliannya berarti A kali B, kali B, berarti A, berarti di sini hasil perkalian. Pembagian hasil bagi. Oke, nah seperti itu. Nah, kita masukkan bilangan satu, misalnya A 20 misalnya. Bilangan kedua misalnya kita masukkan 5 ya. Maka hasil penjumlahannya sudah langsung terbagi, termunculkan di situ. Ya, penjumlahan 20 kali tambah 5 dan bawah kali dia masih harus dibagi ya, bagi ya, sama tadi saling 25 ya, hasilnya seperti itu. Jadi kita mau dipisahkan lagi
Ini kita pisahin sama garis saja biar kita mudah apa ya. Oke, kita pisahin garis biar nampak hasilnya. 20 hasilnya untuk penjumlahannya adalah 20 tambah 5 25 kali 6 100 Beri itu paham kira-kira? Bisa Ferdi? Pak. Ya, jadi untuk pemanggilannya ya tinggal dimasuk, berarti kita masukkan dulu. Kalau tadi kan bilangannya apa nih, variabelnya udah kita langsung isi tuh, kita langsung isi dengan jumlah bilangannya berapa, b-nya berapa. Nah kalau ini kita merasakan inputannya yang kita masukkan dulu inputannya, baru nanti dipanggil itunya, panggil variabel fungsinya ya. Untuk hasil jumlah itu kita panggil menggunakan fungsi penjumlahan. Kalau untuk perkalian kita panggil fungsi perkalian, pembagian kita panggil fungsi pembagian, seperti itu. Kemudian contohnya lagi apa ya, untuk kita tengok di modul lagi. Di modul ini ada beberapa contoh apa, beberapa tipe fungsi juga ya. Ini untuk menentukan dia bilangan ganjil. Ini untuk dia menggunakan call berdasarkan pemanggilan berdasarkan call by value-nya. Sama seperti tadi. Aduh. Ya, sebentar. Panggil tuh Pak. Ya, ada riset kan bentar. Nah ini ada beberapa contoh nanti ya, ada beberapa contoh fungsi. Ada yang kita menggunakan ya, ini ada menggunakan prototipe dan parameter fungsi ya, ada menggunakan ya tadi misalnya tadi parameter aktualnya seperti ini ya. Nanti bisa dicek di contoh ya, atau kita cobakan aja yang ini ya. Ini untuk penggunaan prototipe dan fungsi ya. Di sini ada kita buatkan untuk apa namanya, untuk komen ya, kita buat dari nama variabelnya, namanya tipe datanya adalah char ya. Ada 30 untuk char itu, nanti udah ada bilangan integer, ini dia pakai pengulangan nanti ini ya. Ada charnya lagi ya. Jadi inputnya seperti, outputnya seperti ini nanti. Ketika kita masukkan bilangan nilainya bilangannya 5 tadi kan cuma sekali kita inputkan. Nanti kalau kita melakukan pengulangan, kalau misalnya ingin input ulang lagi, misalnya kita kalau dia kita ketik y atau t, dia akan sesuai dengan fungsinya ini tadi. Misalnya nih kita ini untuk menentukan dia bilangan ganjil genapnya tadi. Nah ini dia untuk menentukan dia mau diulang lagi apa enggak di ke awal ya. Kita masukkan nilai ini, misalnya masukkan nilai awal itu sama dengan 5 ya. Baru nanti dia akan menampilkan apa baru, pertanyaan baru. Kalau kita misalnya milihnya y atau t, maka nanti dia pakai fungsi pakai pengulangan pakai menentukan jika yang kita masukkan y besar ataupun y kecil nanti dari itu, maka dia akan balik lagi ke atas dia ya, fungsi ke atas tadi. Nah, kemudian baru setelah itu nanti dia kalau dia selain itu ya, selain y tadi, maka dia akan memunculkan hasilnya yang kalau t dia akan menutup ya, kalau t dia akan menutup programnya. Maka nanti contohkan aja programnya ya. Ini juga call by value juga seperti itu ya. Bedanya adalah panggilan dengan menggunakan dari parameter aktual akan dimasukkan ke dalam parameter formal. Nanti silakan dicek di sini ya. Ini kayak misalnya penjumlahan tadi juga, ini contoh penjumlahan, ada integer m sama integer n ya. Nilai sebelum fungsi digunakan ini untuk ya, ini kayak contoh yang pertama tadi ya, saya bilang ini menggunakan fungsi ya. Kalau yang biasa kita buat jumlahnya seperti ini, mana tadi sebelum fungsi ya, a tambah b
sebelum fungsi digunakan A-nya berapa, nanti munculkannya A-nya berapa, B-nya berapa, maka setelah difusi menggunakan fungsi tadi ini yang kita pakai tadi ya. Udah seperti yang kita pakai ini pakai code ya. Maka tinggal panggil fungsinya, ya fungsi tambah A tambah B, maka akan munculkan hasilnya. Sama dengan yang tadi, tapi dia menggunakan code. Ya, itu namanya call by value. Ya. Ini namanya call by referensi ya. Ini bedanya integer ini dia pakai bintang dulu ya, pakai bintang di tadi kan langsung integer A B, ini value-nya referensinya kita gunakan menjadi pakai bintang ini ya. Penulisan sama dengan tadi ya. Penulisannya sama dengan tadi, ini bilangnya sudah kalau dia sudah pakai fungsi dia tinggal panggil namanya tadi aja sama dengan yang tadi. Ini pakai fungsi ya. C-nya tambah 7, D-nya tambah 2. Sama. Ini return tadi sama, penggunaannya return untuk pengembalian data. Ini untuk variabel. Ini untuk penentuan variabel aja, nanti silakan baca di modul. Ya, silakan baca modul. Nah, untuk untuk minggu depan kan kita sudah UAS. Ya, UAS. Materi untuk UAS itu ya. Materi untuk UAS itu nanti kita udah bisa dipelajari nanti dari materi, mulai dari cara operator otomatis nanti ya. Nanti akan buatkan soalnya mulai dari kemarin kayak misalnya menentukan variabel, yang penjumlahan, pengalian dan sebagainya. Ya, kemudian nanti kita akan belajar ada juga materi mengenai fungsi if ya, if kemudian pakai while, do while, itu nanti silakan pelajari, dicek lagi. Kemudian untuk materi selanjutnya itu pakai yang pengulangan juga ya, yang tadi kondisi yang pakai if, pakai while. Kemudian ada nanti soal juga mengenai pengulangan pakai while, pakai for ya. Kemudian juga soal mengenai array 1 ya. Nanti fungsi juga akan saya masukkan jadi satu soal. Jadi itu materinya bisa yang dari awal itu pengenalan variabel dan sebagainya, ada penjumlahan, itu yang dasar ya. Nah, kemudian ada tadi saya ulang lagi, ada pakai fungsi kondisi tadi ada pakai if, pakai while, kemudian ada pengulangan pakai while, do while, pakai for dan sebagainya. Nanti silakan dicek lagi di modul cara-caranya atau dicoba-cobakan nanti. Kemudian juga pakai pemanggilan menggunakan larik ataupun pakai array. Dan terakhir ada pakai fungsi. Ya, itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Lagi ada mau apa aja sana. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Nanti yang di modul silakan dicoba-cobakan untuk aja. Soal apa? Gimana? Untuk soal seperti kemarin Pak, kita membuat program atau gimana Pak? Iya, nanti membuat program seperti ini juga. Nanti saya perintahnya saya tuliskan, nanti kalian disuruh buat programnya gimana, yang seperti ini. Nanti dibuatkan programnya seperti ini, hasil jalannya gimana? Ya, hasil running misalnya tadi kan. Hasil runningnya di screenshot juga, programnya di screenshot, hasil runningnya di screenshot juga. Misalnya ini penggunaan fungsi nih, contoh program penggunaan fungsi. Nah, ini programnya dituliskan, nanti di screenshot, nanti kemudian baru hasilnya juga di screenshot. Nanti soal kedua misalnya penulisan apa lagi, soal apa lagi, nanti juga nanti dibuatkan programnya, nanti hasilnya juga di screenshot. Terus seperti itu. Palingnya 5 soal. Ada yang bertanyakan kira-kira? UASnya online, Pak? UASnya online. Kita online juga ya. Nanti saya untuk pengumpulan tugasnya kita kumpulkan dari e-learning aja ya. Oke, batas waktunya paling lama 1 hari untuk pengumpulan maksimalnya. Minggu depan hari Rabu kayak ini ada ujian lagi setelah saya kan masih ada mata kuliah setelah saya. Nggak ada Pak, kosong Pak. Berarti Cuma satu mata kuliah berarti bisa lah ya. Saya set waktunya untuk minggu depan.
Ada lagi mau ditanyakan kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita berarti yang materinya saya ulang lagi ya, materinya yang harus dikuasai itu yang bagaimana cara memanggil variabel, membuatkan tipe data ya. Kalau misalnya untuk yang variabel sebagainya itu bisa dipahami kayak contoh penjumlahan, perkalian dan sebagainya yang kayak biasa. Nah, kemudian juga nanti ada pakai fungsi kondisi itu ada pakai if, apalagi pakai while itu pengulangan ya, pakai if, kemudian pakai pengulangan pakai while, pakai for dan sebagainya, dan terakhir ini pakai fungsi. Itu aja materinya nanti yang kita masuk di materi ujian. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Saya mau ikut jalan rapat dulu. Oke, ada yang mau ditanyain kira-kira? Oke, kalau tidak, ini saya prinsip dulu yang untuk absen nanti saya tidak usah panggil, saya ambil dari sini aja. Sebentar, saya tutup sharing dulu. Saya prinsip ini di berapa? 32. Oke, terus ini keluarkan dulu semua. Oke, bentar saya screenshot dulu ya. Oke, lihat dulu. Oke, sudah. Oke, kalau tidak ada lagi, saya tutup untuk hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh di-grup nanti ya, kalau mau tanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Absensinya gimana ya Pak? Gimana? Absensinya Pak? Absensi dari screenshot tadi saya ambil. Nanti saya ambilkan. Ya, jadi udah saya screenshot kan yang hadir. Baik Pak, makasih Pak.